Kalau kamu jomblo, nggak usah niat untuk pacaran di pondok pesantren. Jomblo itu investasi. Maksudnya apa? Kok kamu jomblo itu bisa berpotensi mati syahid. Karena Nabi mengatakan man asyaqo fa'afa fakata mafamata mata syahidan. Barang siapa asyaqo, dia jatuh cinta, fa'afa, dia bisa menahannya, fakatama, dan bahkan dia menyembunyikannya, famata, kemudian dia mati, mata syahidan, maka mati dalam keadaan syahid. Jadi jomblo jatuh cinta, cintanya ditolak tapi nggak bermaksiat, matinya syahid. Jadi kalau ada santri pengajian di situ jomblo, kemarin jatuh cinta ditolak, kok mati kesetrum listrik, matinya syahid. Plus sangit. Tapi ya jomblonya jangan kesuwen, karena wama fil jannati azabun, di surga itu nggak ada jomblo. Jadi jomblonya jangan lama-lama li. Besok kamu keluar mondok langsung rabi. Karena menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah goblok bayi. Bayi. Repot. Makanya anak-anak santri itu alhamdulillah minimal ketika kalian menjadi santri insya Allah terjaga semuanya. Amin. Nggak usah pacaran-pacaran. Besok kalau kamu sudah selesai mondok, baru ketemu cewek langsung nikahi. Non mati ketemu bak saja dibaca iklab, masa aku ketemu kamu tidak ijab? Iya. Oke guys. الشكر علينا ما دعا لله إذا طلع البدر علينا ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا مرحبا يا مرحبا مرحبا جاد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا رسول الله يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى على النبي محمد صلى عليه hancur coba ya bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
telah bergabung di tengah-tengah kita semua. Beliau Gus Miftah dari Yogyakarta. Sebelumnya kami atas nama perwakilan daripada pesantren dan atas nama pribadi, atas nama putra daripada beliau Mama Abdurrahman Latif, sangat berterima kasih kepada kehadiran beliau Gus Miftah. Kami mau menyampaikan sedikit bahwa ini mungkin ada yang masih bingung ya. Jadi di bulan ini, tepatnya di bulan Muharram ini sudah berjalan kurang lebih 7 tahun ini kami mengadakan halal bihalal alumni, lintas alumni, dan juga beserta haulan Mama Abdurrahman Latif. Mudah-mudahan haul yang ke-15 ini kita semua selaku putra beliau, selaku santri beliau, selaku anak didik beliau, mendapatkan kemanfaatan, mendapatkan keridhaan daripada beliau semua, hingga kita mendapatkan lantaran beliau mendapatkan syafaatul uzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini itu semuanya dikelola oleh IKPMU, Ikatan Keluarga Besar Pondok Pesantren Miftahul Ulum, yang isinya adalah para alumni. Jadi kegiatan ini disponsori penuh oleh alumni. Artinya kita semua, kamu ngomong Jawa nih kah, danane ku oli mupuki sing alumni, nggih, oli mupuki sing alumni. Dados ya nyuwun ngapunten nek mbok bilih masih kata kekirangan dalam hal penjamuan, masih kata kekirangan dalam hal penerimaan tamu, masih kata kekirangan dalam hal penyediaan tempat. Ini semua adalah keterbatasan kami para alumni. Kebetulan IKPMU ini kami selaku penanggung jawabnya. Jadi sekali lagi, ini adalah acaranya alumni, acara kita semua, acara para alumni, acara masyarakat Raja Singa, Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu. Kenapa masyarakat Raja Singa? Karena yang mayoritas masyarakat Raja Singa semuanya adalah santri daripada ataupun pernah mengaji kepada beliau Al-Faghfurullah Kiai Haji Abdurrahman Latif. Selanjutnya kami mohon maaf atas segala kekurangan kami. Mari kita bersama-sama mendengarkan pengaosan daripada beliau Gus Miftah. Monggo para ibu, para bapak dirongokna nggih. Ampun wonten sing pada ngobrol, ampun wonten sing pada guyonan. Monggo sareng-sareng mireng pengaosan beliau Gus Miftah. Saking kula nyuwun agung pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahil qail. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, wabil khusus panjenenganipun Kiai Ahmad Zaini Dahlan bin Mama Haji Abdurrahman Latif, panjenenganipun Gus Muhammad Akrim bin Mama Haji Abdurrahman Latif, panjenenganipun Kiai Haji Habib Rafiq Akbar bin Kiai Haji Habib Abdullah Syaiban, panjenenganipun Kiai Haji Habib Mustafa bin Ahmad Basaiban, juga termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, takmir masjid, takmir musola yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka Silatbar, Silaturahmi Akbar IKPMU, Ikatan Keluarga Pondok Pesantren Muhammadiyah Miftahul Ulum, yang saya banggakan. Bapak Ibu, warga masyarakat desa yang paling ditakutkan oleh laki-laki, Raja Singa, Kecamatan Terisi, Indramayu, yang berbahagia. Beli tahu di pasar Minggu, ada gajah minumnya susu. Hai orang Indramayu, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Setiap kali datang ke Indramayu, saya selalu ingat dengan istilah RCTI, Randa Cilik Turunan Indramayu. Bersyukur malam hari ini saya bisa silaturahmi tepat di bulan Muharram, di mana bulan ini kita kenal dengan segala kemuliaan dan kebaikannya. Salah satu hadis yang sering saya baca di bulan Muharram, terutama di 10 Asyura, adalah hadis yang terkait kebaikan suami kepada istri. Ini berita baik untuk para istri, tapi kurang baik untuk para suami. Sebelum saya bacakan hadisnya, saya mau tanya sama ibu-ibu, bapak-bapak. Sebenarnya urusan rumah tangga seperti ngepel, mencuci, umbah-umbah, masak, itu tugas istri apa bukan? Masak itu tugas istri apa bukan? Mencuci baju itu tugas istri apa bukan? Menyetrika baju itu tugas istri apa bukan? Ternyata jawabannya bukan. Tugas istri itu ternyata cuman 2. Satu, taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada suami. Itu artinya kalau istri taat kepada suami harus ngepel, ya harus mencuci baju, ya harus menyetrika baju. Artinya kalau suami perintah untuk masak, istri tidak taat kepada suami, berarti istri termasuk wanita yang tidak taat. Tapi khusus hari ini ada yang maknai Asyura itu bulan Asyura, ada yang memaknai tanggal 10 Muharram. Ada hadis yang membahagiakan untuk ibu-ibu. Apa kata Nabi? Man wasya'a ala iyalihi yauma Asyura wa sallallahu alaihi fi sannatin kulliha. Barang siapa para suami yang memberikan kelonggaran nafkah kepada istrinya di bulan Muharram, tepatnya di 10 Syuro,
maka Allah akan melonggarkan rizkinya selama setahun penuh. Itu artinya setelah ini para suami harus tanya kepada istrinya, "Mama, hari ini kamu minta hadiah apa?" Kalau hari ini belum sempat, tolong besok para istri dibawa ke pasar, diajak ke mall, cangking jalan-jalan. Tapi ingat, begitu masuk mall, tolong tangan istri jangan dilepas, takut masuk kemana-mana. Saya itu kalau ngaji bulan Suro, banyak orang hanya membicarakan sedekah untuk anak yatim. Saya justru banyak berbicara tentang kebaikan suami kepada istri. Ini malah lupa, banyak orang sedekah kepada anak yatim tapi tidak sedekah kepada istrinya. Padahal kata Nabi, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dengan istrinya. Tapi ibu-ibu harus paham, istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Setuju bapak-bapak? Setuju. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Maka sebelum saya lanjutkan ngajinya, tolong para suami malam ini mulai baik-baik sama istrimu. Apalagi ini malam Jumat. Wayai-wayai matamu, wayai keprimen. Nah, beruntungnya kita orang-orang pesantren, orang yang tidak lepas dari tradisi-tradisi Muharram. Ini para santri kalau susah menghafalkan bulan Muharram, bulan Hijriah, saya kasih rumusnya supaya cepat hafal. Cara menghafalkan bulan Hijriah paling gampang Bapak Ibu, sederhana saja. Ibarat bertetangga, kita punya dua tetangga. Satu tetangga di sebelah kanan kita, satu tetangga di sebelah kiri kita. Di sebelah kanan kita ada tetangga tiga. Namanya siapa? Musa, Roro, Juju. Sebelah kiri kita juga ada tiga tetangga. Namanya siapa? Rasha, Rasha, Dudu. Ini paling gampang menghafalkan bulan Hijriah. Sebelah kanan kita punya tetangga namanya Musa, Roro, Juju. Siapa itu Musa, Roro, Juju? Munya Muharram, Sonya Sofar, Ronya Robiul Awal, Ro keduanya Robius Sani, Junya Jumadil Awal, Ju kedua Jumadis Sani. Musa, Roro, Juju. Sebelah kiri Rasha, Rasa, Zuzu. Rok pertama Rajab, Sanya adalah Sa'ban, Rok kedua Ramadan, Sanya Syawal, Zu pertama Dzulqa'dah, Zu keduanya Dzulhijjah. Bagaimana cara menghafalnya? Musa, Roro, Juju, Rasha, Rasha, Zuzu. Masak bangser tiap hari pengajian bulan Muharram ora apal keprimen. Wetenge gede temen ya. Aja gede-gede. Arane wong lanang wetenge gede ya manuke cilik ngene. Aja gede-gede banser ya. Makanya kalau saya kan perutnya seksi. Karena saya suka puasa, Pak. Saya itu puasa nggak harus nunggu Muharram. Saya sepanjang tahun puasa Daud. Pas hari ini saya nggak puasa, besok puasa, besoknya nggak puasa, besoknya lagi puasa. Jadi sehari puasa, sehari tidak. Termasuk bulan Ramadan saya juga Daud. Enak banget ya. Makanya kalau ibu-ibu pengen kurus kayak saya dulu gemuknya sama Mas Banjer tuh gemuk saya. Saya dulu 108 kilo. Tapi saya puasa Daud, saya tidak makan nasi. Waktu itu saya pasang rawat, saya tidak makan gula, saya tidak makan garam, saya ngurangi minyak. 8 bulan berat badan saya turun 35 kilo. Dulu 108 kilo, sekarang 73 kilo. Tapi kalau ibu-ibu mau puasa kayak saya berat sementara gemuk pengen kurus gampang. Suaminya suruh nikah lagi. Itu pasti kurus karena pikiran. 5 bulan kurus, 7 bulan stroke, setahun mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini bagus. Bulan Muharram, bulan mulia, termasuk Syahrul Hurum. Pondok Pesantren Miftahul Ulum membuat acara silat bar sekaligus haulan. Ayahanda almarhum Kiai Haji Abdurrahman Latif. Yang pertama, Bapak Ibu, saya pengen baca satu hadis. Kiai saya itu lucu, Gus.
Masuk bulan Muharram kemarin, saya minta didhawuhi oleh kiai saya untuk mengajarkan kepada santri dan jamaah saya Arba'in Nawawi. Padahal kan kitab Arba'in Nawawi itu bab pertama tentang niat. Bulan Muharram itu dimulai dengan hijrahnya Kanjeng Nabi. Dan hadis itu asbabul wurudnya gara-gara Kanjeng Nabi hijrah, kemudian ada sahabat yang ternyata mengikuti Nabi bukan karena pengen hijrah seperti Nabi untuk Allah dan Rasulnya, tetapi untuk perempuan yang mau dinikahinya. Makanya yang pertama, santri-santri mondok di Miftahul Ulum ini niatnya harus benar. Kalau kamu jomblo, nggak usah niat untuk pacaran di pondok pesantren. Jomblo itu investasi. Maksudnya apa? Kok kamu jomblo itu bisa berpotensi mati syahid. Karena Nabi mengatakan man asyaqo fa'afa fakatama famata mata syahidan. Barang siapa asyaqo, dia jatuh cinta, fa'afa, dia bisa menahannya, fakatama, dan bahkan dia menyembunyikannya, famata, kemudian dia mati, mata syahidan, maka mati dalam keadaan syahid. Jadi jomblo jatuh cinta, cintanya ditolak tapi nggak bermaksiat, matinya syahid. Jadi kalau ada santri pengajian di situ jomblo, kemarin jatuh cinta ditolak, kok mati kesetrum listrik, matinya syahid. Plus sangit. Tapi ya jomblonya jangan kesuwen, karena wama fil jannati a'zabun, di surga itu nggak ada jomblo. Jadi jomblonya jangan lama-lama li. Besok kamu keluar mondok langsung rabi. Karena menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah goblok bayi. Baik. Santai saja. Tapi memang ada hadis begini bunyinya. Kalau kita jatuh cinta itu ternyata harus menyampaikan, Gus. Ada, harus menyampaikan, jangan diempet, Pak. Soal ditolak itu urusan nanti. Tapi harus berani menyampaikan. Idza ahabba ahadukum sahibahu falyatihi mangzilihi. Falyukhbirhu annahu yuhibbuhu lillah. Oh, nggih kandhani kok. Barang siapa mencintai saudaranya, yo lanang karo wedok ngono, karo lanang karo lanang. Engko lu cinta luna dadine keprimen. Mencintai saudaranya, hendaklah dia mendatangi rumahnya, kemudian berikan kabar kepadanya bahwa dia mencintainya karena Allah. Jadi jangan diempet, jatuh cinta itu harus ngomong. Harus ngomong. Soal ditolak santai saja, cinta ditolak Samsudin bertindak. Selesai. Saya dulu sekelas itu nggak pacaran saya sendiri, Gus, karena saya paling miskin. Kawan saya semuanya punya motor, semuanya punya pacar. Gara-gara saya nggak punya motor, saya nggak ada perempuan yang seneng sama saya. Beneran. Maka saat itu di kelas yang dibully jomblo cuman saya. Saat itu saya jawab, sorry, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena terlalu indah untuk dimiliki. Santri kayak gini. Jika dulu cewek-cewek yang nggak mau sama saya, sekarang cukup saya bilang, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak perempuan yang menyesali. Kalian buat santri putri yang benci sama kamu menyesal. Menyesal kenapa nggak nolak kamu dari dulu-dulu. Waduh baik. Kalau Indramayu bagian sini ngomongnya Jawa gak ngapak-ngapak ya? Jawa. Ya. Tapi Enggak ngapak ya Jawa. Tapi ya blekuduk kayak gitu ya. Kalau Brebes ngapak. Kalau Indramayu ya RCTI Randa Cilik turun Indramayu. Saya itu bahasa yang agak susah ngomong tuh Sunda. Saya punya teman dekat di Jawa Barat namanya Dedi Mulyadi. Itu kalau Gus Miftah pengen ngomong bahasa Sunda gampang. Caranya bagaimana? Ya rabi maning karo wong Sunda. Iya. benar Gus, benar. Siapa tahu nyantol santri Sunda kan. Kan saya bisa bahasa Sunda dikit-dikit kaditu kadunya, tapi meduduk dinyak-nyak kayak gitu. Susah. Eksotis Sunda itu indah, eksotis. Cicing mah ulah gandeng, teh kucing mah diserondeng. Tapi ada yang Sunda juga, Gus. Ada ya. Sini banyak yang. Nah, saya mulai supaya
kajian kita soal haul ini nyambung. Saya bacakan Al-Hadisus Rabi', hadis keempat dalam kitab Arba'in Nawawi. Hadis keempat dalam kitab Arba'in Nawawi itu kan menceritakan bagaimana orang dari lahir sampai kemudian kematian. Biar nyambung lah. Maksud saya bahwa semua kita ini berpotensi surga, kecuali yang nggak mau. Amin. Aminnya telat, malaikatnya minggat masukannya. Kalau didoakan langsung amin. Kayak saya kemarin haji, saya itu alhamdulillah tiap tahun berangkat haji. Termasuk jenengan semua saya doakan. Mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Jadi maksud saya begini, bahwa potensi menjadi orang baik itu tidak boleh dimonopoli hanya oleh sebagian orang. Umpamanya begini, potensi menjadi baik itu tidak hanya milik keluarga kiai umpamanya. Jadi kalian yang duriah di luar pondok pesantren juga punya harapan jadi orang baik, jadi orang besar. Bahkan kalau Imam Syafi'i itu kan mengatakan apa? Mandona mandona yanju bitakwa aslihi kamandona yanju biakli abihi. Barang siapa yang mengira dia bisa menjadi besar karena bapak ibunya, itu sama halnya dia mengira bahwa dia bisa kenyang pada yang makan adalah bapak ibunya. Jadi kita itu kadang-kadang nyuwun sewu gitu sih. Ini koreksi untuk kita-kita yang putra-putra kiai ini. Banyak di antara anak-anak pesantren wabil khusus putra-putra kiai itu terjebak kepada kemapanan, terjebak kepada kenyamanan. Seringkali kita membesar-besarkan nama bapak ibu kita dan meremehkan orang lain, padahal yang besar itu bapak ibu kita, bukan diri kita. Makanya saya itu nggak nyaman kalau ada orang mengatakan, kamu kecil, bapak saya dulu lebih besar. Atau yang paling jengkel saya begini, ini ada orang hebat tetapi bapaknya orang kecil, sama orang biasa saja tapi bapaknya orang besar. Kadang-kadang yang dikritik siapa? Yang orang hebat ini yang kemudian dia terlahir dari nasab yang biasa-biasa saja. Bapakmu bukan sapa-sapa. Padahal di saat dia ngomong seperti itu, dia kecil, yang besar itu bapaknya. Makanya kita diingatkan, wasyarrul alamina dawul khumuli idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Generasi yang paling jelek itu siapa? Satu generasi yang ketika ada orang besar dia mengatakan, bapakku dulu lebih hebat daripada orang ini. Tapi di saat dia ngomong seperti itu, dia bukan siapa-siapa. Dia lupa yang gawe pesantren itu bapaknya, bukan dirinya. Yang besar itu mbahnya, bukan dirinya. Maka kemudian dilanjutkan, wa khairun nasi dzu hasabin qadimin aqama li nafsihi hasbang jadida. Tetapi generasi yang paling hebat itu adalah satu generasi yang dia lahir dari generasi yang hebat tetapi mampu membangun kehebatan generasinya sendiri. Jadi hebatnya kenapa? Anada, karena dirinya, bukan karena orang tuanya. Itu baru keren. Jadi putra-putrinya Mama Abdurrahman Latif harus lebih hebat daripada bapaknya. Amin. Jangan hanya mengandalkan nasab orang tuanya sementara dirinya bukan siapa-siapa. Itu artinya apa? Anda yang bukan putra kiai juga berkesempatan menjadi orang hebat. Sing bajine putih-putih iki. Insya Allah masuk surga. Berangkat setelah pengajian. Amin. Jadi berpengajian modar. Insyaallah. Kok ngaji dari tadi kopi ini langka ya? Kopinya belum datang. Woi, jaluk kopi ya? Nembe mawon. Makasih ya. Cium dulu. Sangit pol. Saya itu sukanya kopi. Karena Gus Miftah itu kayak kopi, pahit sih, tapi banyak yang mencintai.
Gimana nggak dicintai? Prabowo cinta karo Inyong keprimen. Makanya Gus Miftah terkenal sebagai AKBP. Aku kiainya Bapak Prabowo. Sorry ya. Sorry ya. Ini apa? Cangkemnya apa? Sorry ya. Sudah, sekarang sudah nggak ada 01, 02, 03. Yang ada Persatuan Indonesia. Sudah, yang menang jangan sombong, yang kalah jangan susah. Di Indonesia malah kebalik, yang menang nggak sombong, yang kalah berisik banget. Repot. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. An Abi Abdurrahman kaceritakan saking panjenenganipun Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud, rupane Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, wis ngendika sapa Ibnu Mas'ud. Hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Lah, cara saiki golek wong sing shadiqul masduq tuh kira-kira masih ada apa enggak iku sih? Ketake jarang. Sangel. Hadasana nyeritani ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa hale utawi Rasulullah iku shadiq bener al masduq tur den beneraken. Dadi shadiqul masduq wis bener tur iso bener ki. Mungkin di kita masih ada yang shadiq tapi belum tentu masduq. Tak pikir kalimat shadiq masduq itu tepatnya hanya untuk kanjeng Nabi. Kalau orang sekarang susah. Kayak suami-suami itu kalau dituntut menjadi suami yang jujur, saya pikir juga berat. Karena kadang-kadang perempuan itu malah suka dibohongi. Karena kalau ngomong apa adanya malah marah, kalau dibohongi malah enggak. Maka para suami banyaklah bohong kepada istrimu. Karena kalau terlalu jujur justru menyakiti hati istrimu. Setuju ibu-ibu? Kadang-kadang kalau kita jujur malah marah istri itu. Kalau kita bohong Gus malah enggak. Kadang begitu. Kalau pulang dari kantor suaminya kok baunya wangi, malah istri curiga. Makanya suami kalau pulang dari kantor tolong bawa fresh care ya. Jadi kalau pulang bau fresh care. Kayak saya itu kalau ditanya orang mau menikah lagi Gus, enggak. Padahal ya karep. Ya tapi kan kalau laki-laki ditanya kamu mau nikah lagi enggak, jawabannya enggak itu pasti bohong. Asli bohong. Pasti punya keinginan, cuman dilakukan apa tidak. Itu saja. Apalagi istriku, alhamdulillah sudah mau dimadu. Syaratnya asalkan saya mau diracun. Ya modar. Rasida. Makanya kenapa Pak Prabowo itu menang di Jawa Barat? Sederhana saja. Karena masyarakat Jawa Barat itu beda-beda. Yang anak SD seneng dengan programnya Pak Prabowo makan siang gratis, yang bapak-bapak seneng dengan programnya Pak Prabowo susu gratis. Karena laki-laki itu seperti soda, kalau ketemu susu pasti gembira. Masa namanya soda gembira? Kayak kemarin Gus, saya lagi ngopi sama Nikita Mirzani. Nah, saya lagi ngaduk kopi, Nikita Mirzani di samping saya, difoto, diposting sama teman-teman Gus. Gus Miftah sedang minum susu kopi. Salah, susunya diaduk, susunya dilirik kayak gini. Ih, gemes. Wa huwa shadiqul masduq, bener tur den beneraken. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Inna ahadakum sak temene salah sawijine sira kabeh iku yujma'u den kumpulaken apa khalqu kedadeane ahadukum fi batni ummihi ing dalem madarane ibuke ahadukum. Madaran itu bahasa Jawa halus, bahasa Jawa kasarnya weteng. Bahasa Jawa itu kan bertingkat-tingkat Gus. Hebatnya kita orang Jawa itu sama-sama fi'il madinya kola, tapi subjeknya berbeda, maka
artinya juga beda. Qala Allahu ta'ala, Allah berfirman. Qala Rasulullah, Rasul bersabda. Qolal ulama, kiai dawuh. Qola santri, santri matur. Kalau suami kepada istri itu dawuh apa matur? Dawuh. Kalau istri kepada suami matur. Kiai kepada santri paring dawuh. Santri kepada kiai matur. Jangan dibalik-balik. Saya ada tamu banser. Loh, bansernya silemu kok hilang ya? Aja minggat. Oh, bansernya ngopi, minggat temen ya. Engko tak sangoni santai bae. Kan kiai sugih kiai ini Prabowo keprimen. Saya itu kalau minum kopi rasanya enak, pasti saya jawab karena di dunia ini yang bisa membuat saya cuma dua. Satu kopi, dua istri. Tapi malam Jumat istri saya di Jogja, nanti malam saya di Semarang, kan nganggur. Ora cangkeme ora dong. Ora dong gila. Kira apa ya? Ya ngempet. Puasan disit. Wong wadon nggih malam Jumat ya aja sampai nolak sing lanang. Larane kesel Gus. Kalau kesel capek ya prasmanan saja. Bagaimana itu prasmanan? Buka dewek, tutup dewek kayak gini. Prasmanan Gus. Dek aku kesel. Wes prasmanan baik piye? Buka dewek, tutup dewek. Oke. Kalau saya di rumah Gus malam Jumat gitu masuk kamar, saya mancingnya tidak dengan minta tapi dengan sholawat. Begitu saya masuk kamar, saya bengoi dengan sholawat. Nanti saya melihat respon istri saya. Kalau responnya mesra berarti dia siap. Kalau dia agak galak berarti nggak siap. Ya Rasulullah. Kok istri saya jawab, Ya Habiballah. Sikat gitu kok. Oh no kiai ya. Tapi lan jawabnya galak. Ya Rasulullah. Ya Habibullah. Rasido. Mundur alon-alon. Inna ahadakum sak temene salah sawijine sira kabeh iku yujma'u den kumpulaken. Khalqu apa kedadiane ahadukum fi bani umi ing dalem madarane ibuke ahadukum. Arba'ina ing dalem 40 yauman. Apane yauman dinane nutfatan hale rupa mani. Niki sifat kedadiane menungso le. Jadi 40 hari pertama kita itu masih dalam bentuk mani. Fikih iki lucu lho Gus. Jadi kula iki mboten ahli fikih, tapi utek kula kadang-kadang rada nakal. Mani kuwi najis napa mboten? Santri jawaban. Mani itu najis apa enggak? Enggak. Tapi wajib mandi. Air kencing itu najis apa tidak? Najis, tapi tidak wajib mandi. Yang tahu alasannya tak kasih uang. Ngopo mani ora najis wajib mandi, sementara air kencing najis tidak wajib mandi. Ternyata hebatnya Islam itu di sini. Bahwa Islam itu solusi bukan masalah. Kenapa mani itu tidak najis tapi mandi, sementara air kencing najis tapi tidak mandi? Soale metune mani ora sesering metune uyuh. Ayo njajalak saben nguyuh adus modar apa meneh sing beser roda adus kromas keramas meng. Ayo nggih napa mboten? Umpama yang menjadikan wajib mandi itu air kencing, sing beser sedina adus ping pira? Ayo, sementara mani senajan to mboten najis tapi mandi karena keluarnya jarang. Apa meneh wis tua-tua kayak kiye? Seminggu pisan ora mesti. Jarang-jarang
Allah. Saya itu kadang-kadang, oh iya ya, Allah itu luar biasa mendesain segala sesuatunya itu. Kalau yang air kencing mandi, aduh, apalagi yang sehari ke kamar mandi 5-6 kali, udah satu, setruk. Samanya begini Gus, puasa Ramadan itu kan wajib di apa? Kalau sampai ibu-ibu menstruasi, wajib nawa bu? Kodok diganti toh nggih? Tapi nopo wong wedok niku lak mens ora kabeh salate dikodok. Soalnya ganti poso niku luwih gampang tinimbang ganti salat. Kan begitu itu kan. Coba lah wong wedok kuwi ninggalke salat 15 dina men maksimal 15 hari. Kuwi ping 5 berarti salat yang ditinggalkan berapa Pak? 5 ping 15 niku pinten? 75. Kuwi gantine repot. Lah poso cukup 15 dina. Lho, hebatnya Islam. Lagi ingat malih, Islam itu kadang-kadang juga luar biasa begini Gus. Sesuatu yang halal tapi tidak pantas untuk dilakukan, ojo mau lakoni. Sakjane halal tapi ora pantas, ojo mau lakoni. Kuwi Islam. Contoh, khutbah Jumat nganggo helm. Boleh apa enggak? Boleh. Halal apa enggak? Halal, tapi ora pantas. Jajal Pak polisi khutbah Jumat nganggo helm. Kapolseknya pekok kayak gini. Ora pantas. Mamane, jenengan sugih jamnya banyak, kanan kiri pakai jam tangan, boleh apa enggak? Boleh, tapi ora pantas. Covid-19 gak punya masker, kotange bojone dienggo maskeran, boleh apa enggak? Boleh, tapi ora pantas. Insyaallah. Guyune telat temen. Malah mikir kotak sak isine. 40 hari dalam bentuk mani. Niki ngajinya sampai jam pinten, Gus? Jam 10 nggih. Jam 11, Gus. Biasanya sampai jam 11. Takon sore sampai esok. Summa yakunu alaqatan misla dzalik. Summa yakunu kari-kari ono apa hadukum iku alakotan rupa getih sak kepel misla dalik misla hale sepadane mengkono-mengkono dalika arba'ina yauman bar 40 dina wujute nutfah kemudian menjadi alaqah sama dalam usia 40 hari. 40 dina mani, 40 dina alaqah. Alaqah ki cara bahasa Jawane Indramayu apa ya? Segumpal darah. Sak kepel. Kok segegem kayak gegem apa ya? Sak genggam. Aku kalau bilang genggam itu aku ingat sesuatu. Apel goblok. Apa ya cangkem. Wong Indramayu kok primen ya mancing-mancing terus ya. Kan aku jadi ingin. Insyaallah. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Summa kari ono ya sapa ya summa yakunu kari ono sapa hadukum iku mudghatan rupane daging sak kepel. Misla dzalik hale sepadane mengkono 40 dina. Dari nutfah 40 dina, alaqah 40 dina, mudghah 40 dina. Mudghah niki wis segumpal daging. Lah makanya kan perdebatan fikih itu akhirnya bayi lahir sadurunge dadi mudghah itu apakah sudah punya bin? Lah soalnya wingi sing takon kula ngoten niku mbak-mbak pemandu karaoke teng VVIP Club Bose Jogja. Anake nembe 4 minggu keguguran.
Niku kira-kira duwe bin apa ora? Tak takoni meneh. Lah sing ngetengi kowe sapa, Nduk? Lah kula mboten paham. Lho, kok mboten paham? Tamu, kula lali soalnya kelone pas mendem. Lah modar. Lah bin siapa ya kuno? Akhirnya Fulan bin botol. Repot. Makanya anak-anak santri itu alhamdulillah minimal ketika kalian menjadi santri insya Allah terjaga semuanya. Amin. Nggak usah pacaran-pacaran. Besok kalau kamu sudah selesai mondok baru ketemu cewek langsung nikahi. Non mati ketemu bak saja dibaca iklab. Masa aku ketemu kamu tidak ijab? Iya. Oke guys. Lawis teko insyaallah jodone gampang li. Aku mbiyene jaman mondok ora ana cah wedok sing gelem karo aku, rupaku elek ra duwe duit. Saiki ngantri, Bro. Aku mau sama Gus Miftah telat. Apa mana janda-janda DM terus. Kamu pokoknya mondok yang benar, kerja yang benar. Ingat kata Gus Miftah, cintamu boleh kandas tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas akan mengundang cinta yang berkualitas. Wow. Mantap. Oh no le. Sorry. Soalnya urusan yang dunia iki kudu jelas nih. Ayo, saya ini ngomong tajwid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Saya tak takon, fid dunya itu dibaca apa? Idhar. Padahal kudune bacaan apa kuwi? Idgham, kudune fid dunya. Tapi ternyata secara tajwid kon maca idhar fid dunya. Soalnya apa? Urusan donya kuwi kudu jelas, orang brengeng. Urusan donya itu kudu jelas. Mila ngundang kiai itu kudu jelas, kudu jelas. Fit dunya, bukan fit dunya. Suwen. Sorry ya. Makanya santri kudu sugih le. Aku ki model kaya ngene iki supaya anak-anak pondok itu tertarik untuk menjadi kiai, ternyata jadi kiai bisa keren. Oh, contohnya Gus Miftah. Wow. Kiai ini artis dan silet British. Wow. Aku wingi haji ini karo sapa? Atta Halilintar, karo Aurel, karo Putra Siregar. Nah, sudah haji. Haji umur berapa? 30. Kalah sama Tarik 2 bulan haji. Menyala abangku. Saya besok 26 Juli dapat undangan pernikahan Mas Torik, tapi kayaknya saya nggak bisa. Kalau dulu Mas saya menikahkan saya, si Atta. Artis-artis Gus kalau nikah itu banyak yang minta nasihat pernikahan ke saya. Alhamdulillah artis-artis itu banyak yang seneng ngaji sama Kiai NU. Raffi Ahmad ngaji sama saya, Atta. Sekarang malah janda-janda yang banyak. Aura Kasih, Wika Salim, Nikita Mirzani. Wow. Yang terakhir idolane Guse, Lu Cinta Luna. Kayaknya ayu temen dirangkul tungul. Aduh, Gusine metu. Ganti gardan. Jadi santri terus keren nih. Saya itu berusaha menjadi santri yang keren Gus. Gara-gara tadi fit dunya hasanah. Urusan dunia itu harus clear. Satu ketika saya disewanke sama Gus Kausar yang kemarin haul ploso itu. Ke abahnya, panjenenganipun Romo Yai Huda Jazuli. Gus Kausar bilang begini sama Abah Yai. Bah, Gus Miftah ini kalau diundang pejabat, bah, mahalnya minta ampun. Kalau ada pejabat BUMN ngundang Gus Miftah mahal. Saya pikir saya mau dimarahi sama Yaidah. Ternyata jawabannya Yaidah itu keren. Ro'a itu ahakul hak hakul mu'alim. Hak yang paling hak itu adalah haknya guru. Karena saya punya pengalaman gini nih. Saya itu pernah diundang pengusaha sekaligus pejabat. Pengusaha tambang batu bara. Barang Tuhan bagi rata. Kalau Pak Polisi ini tribrata, terima bagi rata. Iya.
Tapi kita syukuri sekarang tingkat kepuasan publik kepada polisi Indonesia alhamdulillah di atas 80%. Tepuk tangan tuh Pak Polisi. Polisi sing ruwet ki mung siji. Polisi lalu lintas. Terutama polisi Cilukba. Lampu merah belok kiri, kita jalan ngeng, tahu-tahu dihadang. Iya. Bajingan temen ya. Kan kaget inyong. Makanya Pak Kapolri itu sekarang meratifikasi cara pembuatan SIM. Nah, karena dulu tes SIM itu nalar. Begitu kita tes naik motor, jalannya di kantor polisi itu diuter-uter kayak angka 8. Padahal senget ini inyong, jalan tuh beloknya cuma 2 kali, kalau nggak ke kanan, ke kiri. Lah kalau tes SIM itu jalan yang begini kayak angka ruwet. Jangankan kita, polisi dewek tes yora lulus. Tiba. Akhirnya begitu nggak lulus, kita menyerah, ada polisi yang nakal datang. Udah nggak usah tes, langsung jadi. Caranya bagaimana? Wani bira. Kayak gitu. Makanya sama Pak Kapolri diratifikasi sekarang. Jangan mempersulit, karena pelayanan itu harus mempermudah. No. Makanya Pak Polisi melu ngaji kayak gini, inyong seneng. Karena an-nasu ya mutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau biasanya ngaji, ya insya Allah mati ini pas pengajian. Amin. Tapi kalau polisi cuma di pinggir jalan, tok ya mati ini tabrak truk. Kayak gini. Halo dan halo. Pak Kapolsek langsung bajingan dia ini ya. Sorry. Tapi alhamdulillah ulang tahun Polri tahun ini tingkat kepuasan masyarakat kepada polisi luar biasa. Lanjut. Summa yursalu ilaihil malaku fayangfuhu fihi ruh. Summa tumuli yursalu dan utus ilaihi maring mudhoh al malaku sapa malaikat fayung fahu mongko niyup sapa malaikat fihi ing dalam ahadukum apa arruhur ruh. Setelah 40 hari dalam bentuk alaqah, 40 hari dalam bentuk mudghah, nyuwun sewu, 40 hari dalam bentuk nutfah, kemudian 40 hari alaqah, kemudian 40 hari mudghah, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya. Beleng ruh. Kayak sandiwara butanya. Oh, kayak sandiwara, setannya keluar ya. Pak Kiai, setan itu sekarang jenisnya di Indonesia ada 3. Yang pertama setan yang jenisnya jin, takut dibacakan ayat kursi. Nomor 2, setan yang tidak jelas jenisnya, tapi takut dilempar kursi. Nah, yang ketiga, setan tidak takut dilempar kursi, tapi senengnya berebut kursi. Deng 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 deng. Makanya kemarin pas pilek itu Pak, kalau saya minum es teh itu gulanya nggak saya aduk supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa, kayak cangkeme bojone Rika. Cuma manis di awal. Ya kayak pejabat-pejabat itu manisnya cuma di awal tok. Besok Indramayu ada pemilihan bupati nggak? Ada. Ya jangan milih yang hanya manis di awal. Manis di bibir, memutar kata, bahkan kau tuduh akulah. Nah, saya iso jawab mesti wis tua. Karena lagu lama itu. Nah, kalau lagu sekarang kan bukan itu. Cinta siapa? Lah, kandhane kok. Kok cinta bojone wong keprimen? Jawabannya bukan itu. Cinta siapa? Cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Goblok temen bojone wong. Karena aku jadi mau. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'idun.
Wa yu'marulan dan perintahkan sapa malaikat bi arba'i kalimatin kelawan papat pira-pira kalimat. Bikat bi rupane kelawan nulis rizkihi rizkine ahadukum wa ajlihi lan ajale ahadukum wa amali lan amale ahadukum wa saqiyun lan iku cilaka anane au saidun utawa bejo anane. Jadi begitu 120 hari malaikat sudah meniupkan ruh ke dalam jasad kita, darah kita tadi itu, segumpal daging itu. Di situ sudah dicatat rezekinya, ajalnya, amalnya, baik dan celaka dan bahagianya. Jadi awake dhewe iki ora usah khawatir le. Makanya dulu ketika kita di dalam perut, Allah sampaikan di dalam surat Al-A'raf ayat 172, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi awakmu ki mondok ning kene, wis ora usah khawatir rezekimu kepiye. Dari kamu usia 120 hari, rizkimu sudah dicatatkan oleh malaikat. Kewajibane awake dhewe saniki jemput rezeki. Saniki nyuwun sewu. Padha-padha penggaweane rezekine bisa beda. Maka mohon maaf para kiai, kita duduk di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Beda-beda. Lho saiki padha-padha kiai ini, apa kabeh kiai sugih? Nggih mboten. Tapi nyuwun sewu, tanda kemuliaan itu bukan kekayaan, tanda kehinaan itu bukan kemiskinan. Yang kaya belum tentu terhormat, yang miskin belum tentu terlaknat. Iso sawang sule, justru yang kaya justru terlaknat, yang miskin justru terhormat. Kalau saya itu kenapa Gus kok berusaha untuk menjadi Gus sing sugih? Untuk contoh, soalnya ngeten, kalau balik tentang pengusaha batu bara nih wong, saya diundang acara syukuran, yang diundang ngaji saya satunya penyanyi dangdut yang saat itu lagi viral. Penyanyi dangdutnya nyanyi 4 lagu, buka titik, jos gitu. Saya ngaji 1 jam, selesai ngaji sama-sama nerima amplop. Artis dangdutnya diamplopi 150 juta, saya waktu itu dikasih amplop 75 juta. Saya kembalikan sama orangnya, saya nggak usah diamplopi saja. Gagah aku, rasa amplopi. Akhirnya bingung panitianya, datang ke hotel pengusahanya. Gus, kenapa amplopnya tidak diterima? Mas, sampean ki lucu. Penyanyi dangdut mau nyanyi 4 lagu, buka titik, jos 150 juta. Kamu ngundang kiai disuruh ngaji, pencitraan bagimu. Ayo, mau sangoni 75 juta. Kalau saya nggak masalah mas. Tapi kalau begini caranya Anda memperlakukan artis dangdut sama kiai, selamanya anak-anak Indonesia lebih bercita-cita jadi penyanyi dangdut daripada jadi kiai. Betul? Saya berani Pak, mungkin di satu sisi akan dibully sama orang-orang itu, tapi saya nggak ada urusan. Maksud saya apa? Mbok yo kiai iki yo aja mau anggap sebelah mata gitu loh. Maka setelah itu saya berusaha membuat perusahaan sendiri. Aku yo kerja, aku yo bisnis. Imam Malik itu kudanya ada 100. Kalau mau ngaji, milih mau naik kuda yang mana minimal 30 menit. Saking kayanya Imam Malik. Siapa bilang kiai nggak boleh kaya? Imam Abil Hasan As-Sadzili sing duwe thariqat Sadziliyah itu kayanya minta ampun bu. Imam Abil Hasan As-Sadzili itu mohon maaf kalau berangkat ngaji pecinya harus mahal, bajunya harus mahal, serbannya mahal, sarungnya mahal, sandalnya mahal, kudanya mahal. Bahkan Imam Abil Hasan As-Sadzili pernah beli kuda yang gubernur Mesir nggak kuat beli, dibeli sama As-Sadzili. Satu ketika pengajian bu, bajunya keren. Yo cara sekarang mungkin ya LV lah bajunya. Yo sepatunya ya sandali yo Balenciaga. Kok kayak aku ya? Balenciaga. Terus jamnya Rolex umpamanya. Itu Imam As-Sadzili. Kalau kiai-kiai sekarang kan beda. Sarungnya gajah duduk, ngelinding. Bajunya batik. Tasnya ana tulisannya Konferensi Nahdlatul Ulama PCNO Indramayu gitu mas. Golek gratisan.
Enggak, maksud saya kok kula ngenyek mboten. Ini motivasi untuk adik-adik saya santri. Ketika pakai selendang mahal, Pak, itu santrinya ngacung begini, Kiai, Anda itu mengajarkan zuhud, tapi kenapa hidup Anda bermewah-mewahan? Maksudnya apa, Li? Lah itu selendangnya Kiai harganya mahal. Apa jawaban Asadili? Kowe iki lucu, Li. Aku sing duwe ra tau mikir, awakmu sing ra duwe kok malah mikir. Termasuk sikap tidak zuhud itu apa? Orang duwe tapi melu mikir. Tetangganya beli Alphard, kowe mikir, ke Alphard ke regane pira, mengko pajeke pira, bensine pira, engko bare lak mbledos keprimen. Kuwi sak goblok-gobloke uang orang duwe melu mikir. Sing duwe mawon ora tahu mikir. Ayo. Kuwi rungokno. Bojone ditangga wayu kowe mikir. Karagate priwe ya? Alisnya kandele kayak ngiye. Cangkeme gede temen. Dikawati maning. Aduh. Orang duwe kok melu mikir. Ketika Asadili dikritik, kok pakainya mahal? Apa jawaban Asadili? Libasi yakul, seolah-olah pakaianku berkata, inni ghaniyun, aku kaya, falatar hamuni, jangan pernah kamu kasihani saya. Tapi kalau orang berangkat ngaji bajunya ngelinting, sandali lili, pecine rano bedanya kayak dompet, coklat, ambune kayak apa, Gus? Curut duda. Jeruk duda. Curut duda. Curut duda. Seolah-olah pakainya akan mengatakan inni fakirun, aku miskin, fala farhamuni, maka tolong kasihani saya. Orang NU itu banyak yang mengidolakan Asadili. Cuman persoalannya satu, yang dicontoh tasawufnya tidak nyontoh kayanya. Ini problem. Makanya Kiai itu kalau bikin acara beda dengan pengacara. Kalau pengacara itu masalah jadi duit, Kiai biasanya duit jadi masalah. Makanya saya nggak mau, Pak. Saya harus kelihatan wow. Jadi kalau istri melihat saya itu wow. Laki-laki itu kan kurang ajar. Kalau di jalan lihat istrinya orang lain akan teriak wow. Pulang lihat istrinya, weh. Allah. Ya Allah, ya Allah. Iki ana baca selawatan apa ngene iki? Oh, enten. Selawatan, ora menang bae. Ayo selawatan dhisik yuk. Iya. Cinta siapa? Ayo selawatan, ku tak sangoni, tak sawer. Pengen lagu apa? Gimana vokalisnya? Sallallahu Nabi Muhammad. Masuk vokalisnya jenenge Sallallahu ala Nabi Muhammad. Oh neng kene. Lagu apa Gus? Lagunya apa Gus? Lawatan yuk. Malam Jumat. Ya, saben malam Jumat yuk, pas malam Jumat. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Saben malam Jumat ahli kubur mulai neng omah jaluk kanggo donga wajan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur balik berbasmile balik neng kuburan mangko tangan tetangisa salli wa sallim daiman ala Ahmad salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi qad wahada والآل والأصحاب قد وهدى أكبت
wujud hamanan nengger anak turunku kowe ora padha wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa balik ning alam dunya bakal tak ringkasi bondoku sing isih ana sholli wa sallim daiman ala abada sholli wa sallim daiman ala abada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Kami cinta tanah. Rasa mata bui. Sabar. Dijawab baik. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim daiman ala hamada sholli wa sallim daiman ala hamada Ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Saben malam Jumat bojoku angel digugah. Aku rata tiba gai banjur aku metu bengi banjur budal patroli gugah rondo kecamatan terisi. Oke gas nyaca terus sangoni santai biaya suki ya. Nah sangoni biro kowe cah biro santri ini ya sejuta sing paling elek rene cangkeme. Cik, loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kowe ngapa? Oh, nunggu ya. Ngoah tak ajar karo lanang karo lanang cangkeme ya banser njaluk banser ya kopro-kopro dhisit ya banser sing paling lemu rene perwakilan tuku rokok sini banser rene sing lemu mau sapa sing lemu ora lemu aku nyong megah ya Gopar jenenge siapa Gopar wetenge gede manuk kecilik. Endi bocah ya Gopar ya. Ayo Pak. Ayo Pak. Par, rasida gagal. Suwe temen ya. Dikai duit bayar angel. Ngopi sisiran. Sing arep ndeleng sapa? Rupane wae pas-pasan. Sini par maju pergi iki. Ya Allah gedene kayak ganjel panggung ya. Ya Allah. Ya Par, semangat Par. Ya.
1 juta untuk beli rokok Banser. Insyaallah. Makasih ya, Par. Mesti manuknya cilik ya. Orang percaya ayo sepil ya, sepil. Paling kayak pentil. Sing pengen tuku sapa? Wong ini orang nyeluk kok. Es tehnya masih? Ya sana dijual. Bakul es itu harus optimis, cepat atau lambat pasti cair. Kalau saya mau beli, saya beli. Kalau saya belum mau beli, jangan dipaksa-paksa. Karena aku nggak suka dipaksa. Kau jangan begitu sama aku. Ya kamu ikhtiar dulu, dijual-jual. Kalau nggak laku ya dibagi sedekah, gitu aja. Ya, cerewet bahaya. Tak kau ya kapok ya. Gebuk. Udah santri, ya Le ya. Sudah dituliskan apanya? Bikat birizkihi. Rizkimu sudah ditulis oleh Allah. Ini juga PR-nya untuk orang tua, Gus. Gus Akrim itu dulu tengin Abah Sarip. Gus ini Gus. Oh, Gus ini. Gus Akrim yang mana? Tadi. Oh, yang tadi. Itu dulu temannya Abah Sarip. Yang sebelum santrinya besar. Oh, Abah Sarip. Besok ulang tahun pondok tanggal 27. Nah, Krim. Ah, ke Sragen so, Gus. Nggih. Kurang ajar, wetenge yo gede. Iki jangan Gus, wetenge gede gimana? Masa kamu bilang Gus Akrim burunya kecil nih? Ngarang. Itu benar. Tidak Gus. Dulu di tempat Abah Sarip tahun berapa Gus? 2013. Oh 2013, saya 2000 Gus di sana tahun 2000. Jadi yang ngajari saya kendel itu Abah Sarip itu. Makanya kalau ulang tahun saya pasti datang ke sana. Karena saya pernah mondok di sana juga. Jadi saya sama Gus Akrim sealumni. Nah, makanya kalau punya pacar putus kamu jangan bilang mantan, bilang saja alumni biar bisa reuni. Iya kayak gini. Karena move on itu berat. Kalian tahu kenapa move on itu berat? Ya, move on itu berat karena dari ibtidaiyah sampai aliyah yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Iya. Masya Allah. Gak usah khawatir dengan rezekimu. Semuanya membawa rezeki masing-masing. Saya paling gak suka dengan orang tua ketika anaknya rampung mondok kok dia belum bekerja mulai cerewet. Cilik tak gede ke goblok tak pinter ke mondok nih Miftahul Ulum. Begitu selesai kok kamu nganggur. Kapan kamu membuat seneng orang tuamu? Ini kalimat orang tua yang salah. Kapan awakmu gawe senengi bapak ibu? Kalau saya anaknya tak jawab, lah ngapa? Ibu minta saya gawe seneng bapak ibu, balas budi sama bapak ibu. Wong aku mbiyen yo ora njaluk dilairke. Wong mbiyen bapak karo ibu gawe kepenak, aku yo ora ngrasake. Ya iya. Kadang-kadang orang tua itu ngawur kok. Kewajibannya orang tua itu nyekolah ke anak, mondok ke anak. Kewajibannya anak belajar, kewajibannya guru mulang. Soal besok jadi apa urusannya Gusti Allah. Yakin saja. Sarjana ekonomi belum tentu ekonominya baik. Sarjana hukum malah susah hidup. Coba kalau santri NU, bahagia. Orang di duit, orang di beras, tanggane mati, mangan. Enak, numpang urip. Enak temen santri NU ya. Kancane nyong, kuliah di mana? Teknologi nuklir UGM. Pekerjaannya apa? Gawe mercon. Kuliahnya susah, mah gawe mercon. Kancane nyong maning. Geologi, pertambangan. Pekerjaannya apa? Tukang kuras WC. Nganti motore ditulisi silitmu adalah rezekiku. Ya Allah. Jadi santri itu harus pede, optimis. Kan kayak tadi, wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun. Isim itu ada mu'rab, ada mabni. Mabni itu statis, mu'rab itu dinamis. Jadi santri itu harus mu'rab, jangan mabni. Harus optimis, harus menjadi trendsetter, tidak hanya follower. Harus menjadi imam, tidak hanya makmum. Itu santri. Harus mu'rab, optimis. Orang optimis itu apa nih? Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang.
Saya dulu itu Gus, jujur-jujuran Gus, pertama kali tokoh NU yang dukung Pak Prabowo saya dicaci maki sama orang. Padahal tujuan saya cuma satu. Kenapa saya dukung Pak Prabowo? Supaya saya mengawal Pak Prabowo dengan ahlus sunnah wal jamaah. Jangan sampai orang-orang yang keras kembali di sekelilingnya Pak Prabowo. Kudune wong-wong NU ki matur nuwun karo aku. Gara-gara aku ngawal Pak Prabowo, wong sing cangkeme atos-atos kuwi ora cedak karo Pak Prabowo. Coba bayangkan kalau nggak ada orang-orang ahlu sunnah di sampingnya Pak Prabowo, bisa jadi orang yang masih atos-atos takbir, wah, bubar istana negara. Ya beragama itu yang biasa-biasa saja. Makanya itu menurut saya apa? Optimis, melihat peluang dalam masalah. Orang lain takut, saya berani. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun. Kita harus menjadi mu'rab bukan mabni. Optimis jangan pesimis. Itu santri. Pemenang hanya soal rezeki le. Kamu santai saja. Saya di pondok Miftahul Ulum yang paling goblok Gus. Bisa jadi kamu di pondok paling goblok, begitu pulang ke desamu kamu paling pinter. Kenapa? Karena satu desamu yang mondok hanya kamu sendiri. Ayo ngono pola pahame kok. Kok kamu goblok berpotensi jadi kiai? Saya dulu sekelas paling goblok. 40 teman saya nggak ada yang jadi kiai. Yang paling goblok malah jadi kiai. Kiai ini Deddy Corbuzier. Kakak. Makanya hari ini yang punya anak goblok di Miftahul Ulum saya doakan jadi kiai. Hidup orang goblok. Salah satu bentuk optimisme itu apa Gus? Itu harus yakin dengan kemampuan diri sendiri. Ibnu Athaillah As-Sakandari itu mengatakan begini dalam kitab Hikam. Ajhalun nas man taraka yakina ma indahu lidzanni ma indan nas. Orang yang paling goblok itu siapa? Yang meninggalkan keyakinannya demi mengikuti prasangka orang lain. Bukan goblok. Meninggalkan kemandiriannya demi mengikuti perkataan orang lain. Ojo le, santri itu harus yakin. Saya dulu ngurusi lonte, lokalisasi macam-macam, dihina macam-macam. Udah saya teguh pendirian, saya istiqomah, konsisten. Al istiqomah itu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu pasti berat. Kenapa? Kalau ringan namanya istirahat. Lah, di dalam istiqomah itu kenapa bisa istiqomah? Karena ada keikhlasan. Dalam kitab Syajaratul Ma'arif definisi ikhlas itu apa? Al ikhlasu alla ta'a alla ta'malat ta'ata illa lillah. Tidaklah kamu melakukan sebuah ketaatan kecuali hanya karena Allah. Karena apa? Khaufan, rasa takut. Au rojaan, karena ada harapan. Au mahabban, au mahabbatan, karena rasa cinta. Au hayaan, atau karena rasa malu. Jadi wong ikhlas kuwi kudu duwe rasa wedi, duwe rasa cemas, duwe roja, duwe rasa cinta, duwe rasa malu. Lah sekarang Bu, banyak pejabat yang tidak ikhlas. Kenapa? Buktinya banyak pejabat yang nggak punya malu. Buktinya apa? Korupsi uang rakyat. Makanya dulu Gus Dur pernah bilang DPR itu kayak taman kanak-kanak. Karena nyuwun sewu, al insanu wuryanun, manusia itu telanjang. Walibasu takwa, pakaiannya adalah takwa, zinatul haya, perhiasannya adalah rasa malu. Artinya apa? Orang kalau tidak punya rasa malu berarti dia tidak berpakaian, artinya dia telanjang. Kalau telanjang itu 3 kemungkinan: 1 orang gila, 2 anak kecil, 3 binatang. Jadi kok pejabat sudah dibaiat untuk amanah kepada rakyat kok korupsi, berarti kelasnya kaya wong edan. Kayak gitu. Nggih boten. Makanya kamu jadi santri besok santai saja li. Lebih baik tanganmu kotor tapi penghasilanmu bersih daripada tanganmu bersih penghasilanmu kotor. Ada pejabat nggak di sini? Nggak ada, aman. Ada juga nggak apa-apa, aku berani. Ada Pak Kuwu. Ada Pak Kuwu, aduh, ada Pak Kuwu. Aku takut. Ada Pak Kuwu. Aduh, Kuwu ini menang baik. Ya menang baik orang urunan. Terima kasih Pak Kuwu. Jadi santri ya, ojo khawatir soal rezekimu. Setuju? Le, lagune bocah cilik kayak sing paling tak senengi siji. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap.
Kok kamu mengkhawatirkan rezekimu, berarti kamu kalah sama nyamuk. Nyamuk itu alat rezekinya cuma satu, ilat. Cara berjalannya merangkak di dinding. Dan rezeki cecak itu merayap. Cara mencari rezekinya cuma pakai lidah. Dan rezekinya mabur. Sementara cecak nggak bisa terbang, rezekinya terbang wujudnya nyamuk. Tapi ternyata mekanisme keadilan Allah berlaku. Cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak? Nyamuk yang mendatangi cecak. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Bagaimana cara cecak mencari rezekinya? Nyamuk Sherlock. Begitu datang langsung COD, cerot, makan. Nah, mila santri ra khawatir karo rezeki ini, berarti kalah sama cecak. Wis tali rezekimu masing-masing. Hadrowan ngerti-ngerti 1 juta. Bahan serba tengah lemu 1 juta. Apa? Pedagang belum? Sing takon sapa? Lanjut. Wis. Tak cukup ke sampai di situ. Tak terus kene. Fawallahilladzi la ilaha ghairuhu. Fawallah, mongko demi Allah, alladzi zat la ilaha kang ora ana pangeran kang hak, ghairuhu sakliyane alladzi. Inna ahadakum sak temene salah sijine sira kabeh layak malu iku layak malu yakti ngamal sapa ahadikum bi amalin kelawan amali ahli jannah ahli swarga hatta ma yakunu singgo ora ana iku ing dalem antarane ahadukum bae hatta ma yakunu bainahu singgo ora ana ing dalem antarane ahadukum wa bainahalan ing dalem antarane jannah illa diraun ananging sak dira. Sak dira cara saniki sepira Pak? Setengah meter. Fayasbiku mongko ndisi alaihi ing ngatasé ahadukum alkitabu apa catatan amal. Fayak malu mongko ngamal sapa ahadukum bi amali ahli nar kelawan amali ahli neraka. Fayat khuluha mongko mlebu sapa ahadukum ing neraka. Iki rada abot le, tak kandhani tenan le ya. Iki hati-hati. Awakmu sing saiki rumangsa imane apik. Rumangsa sing wis mangkat kaji bola-bali kaya Gus Miftah, sing rumangsa wis budal umroh, sing rumangsa wis nutup aurat, sing rumangsa wis berhijab. Jangan sombong dengan amalmu. Di sini Nabi menyampaikan apa? Akan ada di antara kalian yang dari lahir sudah melakukan amalan-amalan penduduk surga, tetapi catatan takdir merubah hidupnya. Di akhir hidupnya dia melakukan amalan penduduk neraka, fayat khuluha, dan dia masuk ke dalam neraka. Jenengan sing rumangsa nutup jilbab, hati-hati. Jangan merasa lebih hebat daripada yang tidak nutup aurat. Islam di Indonesia niku aneh. Ora jilbaban tapi sholat. Wong Timur Tengah kata sing jilbaban tapi tidak sholat. Nih kita Mirzani niku auratnya buka-bukaan tapi sholat. Ya sholawat. Niku alumni Gontor sampai kelas 3 sanawiyah. Belum lulus dia drop out. Umpama lulus mungkin jadinya seperti Mama Dede. Itu 3 sanawiyah Bu di Gontor Bu. Itu auratnya terbuka tapi sholat. Di Timur Tengah banyak yang nutup aurat tapi nggak sholat. Nih kita Mirzani ki yo sholawatan, yo yasinan. Tak suruh ngaji ya ngaji, ya besar. Pahalane goblok. Kami kira apa ya? Gandulane. Malah Pak Kuwu jawab gandulane keprimen. Aja kayak kiye Pak Kuwu. Orang yang awalnya beriman bisa jadi dia masuk neraka di akhir hidupnya. Contohnya siapa? Bal'am bin Bahura. Bal'am ini siapa le? Musuhnya Nabi. Orang nyaut nih. Bal'am itu musuhnya siapa? Nabi. Kok Nabi Muhammad? Nabi siapa le? Musa. Kasih ngomong Musa 1.000. Ini pintar 1.000.
Kok rupanya kayak Fir'aun ya. Lumayan 1.000. Bal'am itu musuhnya Nabi Musa. Bal'am itu siapa le? Ulama. Tapi Bal'am ini mohon maaf matinya dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena kesombongannya ulama yang sombong. Bal'am itu cara orang Jawa apa Pak? Idu geni. Semua doanya hampir dikabulkan oleh Allah. Kok udan le? Bal'am dongo. Ya Allah, udannya mandek, dek, mandek. Niku Bal'am. Kok musim kemarau? Ya Allah, kula njaluk udan, bres langsung udan. Itu Bal'am. Kok ana wong mara, bojone ra meteng-meteng. Ya Allah, jadikan istrinya orang ini meteng. Langsung meteng le. Iki Bal'am. Ya kelon dhisit maksude, meteng. Itu gini. Tapi nyuwun saya Bu, matinya dalam keadaan kafir karena kesombongannya. Hati-hati. Awakmu sing rumangsa ngalim-ngalim aja sombong. Karena nggak ada yang bisa menjamin kamu mati dalam keadaan beriman. Inilah Bapak Ibu, satu ketika saya itu terpana dengan pertanyaan Deddy Corbuzier seminggu setelah masuk Islam. Dia saya ajak Jumatan di Bintaro. Pulang Jumatan, Deddy bilang begini sama saya, bro, I will to ask you. Saya pengen berbicara sama Anda, saya ingin bertanya kepada Anda. Ada saya tanya, any question for me? Kamu punya pertanyaan untuk saya? Ada Gus. Bagaimana cara saya menjaga iman saya? Itu pertanyaan Deddy Corbuzier seminggu setelah masuk Islam. Saya kaget, ini anak baru seminggu masuk Islam, kenapa dia bertanya bagaimana cara saya menjaga iman saya? Kok kamu tanya seperti itu, kenapa Ded? Tadi Jumatan khotibnya berpesan, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan iman, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Orang itu kalau baru masuk Islam, khotbahnya dirungokke tenanan, beda karo raja singa. Anak khotbah malah ya masyiral muslimin, kuwune langsung kuwune kayaknya khusuk, ternyata produksi air mineral. Ces. Kadang-kadang aneh ya, tidur di kamar baca doa, nggak tidur-tidur. Di hotel bintang 5 matanya merem-merem. Mendengarkan khutbah Jumat nggak baca doa, tidur. Makanya kalau saya ditanya, Gus, apakah obat tidur yang paling mustajab? Obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah Jumat. Besok siang, begitu khutbah rampung, tangi. Apa mana sedekah Jumat metu berpelayon. Ya rika bareng. Allah. Akhirnya jawaban saya apa? Saya jawab pakai hadis arba'in niki wau. Gak ada bro yang bisa menjaga imanmu kecuali Allah. Ingat, selain memberikan iman, Allah memberikan musuh kepada kita. Musuhnya apa? Setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu tidak mencuri rumahmu, tidak mencuri depositomu, tidak mencuri sertifikatmu, tidak mencuri mobilmu. Tetapi setan itu mengintai imanmu dan berusaha mencurinya darimu. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah iman. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bal'am mati kafir li. Rojal unfuah. Sopo kuwi? Sahabat yang diutus oleh Abu Bakar untuk dakwah kepada Musailamah al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi. Sing kon ngelingke Musailamah al-Kadzab itu namanya Rojal unfuah. Rojal unfuah mati dalam keadaan kafir. Ubaidillah Al-Jahsy, siapa itu? Sahabat yang pernah menemani Kanjeng Nabi di 2 hijrah termasuk ke Habasyah. Ubaidillah Al-Jahsy mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena hobinya minum khamr. Jajal Pak. Kurang apa kancane Nabi Pak matine kafir. Seorang tukang muadzin yang diceritakan oleh Imam Qurtubi, 5 kali dalam sehari dia mengumandangkan adzan di menara masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu ketika adzan, di bawah ada cewek cantik liwat nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cewek liwat langsung, wow. Rampung adzan Bu, turun dari menara dikejar cewek. Dek, I love you. Do you love me? Sing wedok jawab, no. Aku nggak suka sama kamu. Tukang adane tanya, kenapa kamu nggak senang sama saya? Karena kita beda keyakinan.
Saya Kristen, kamu Islam. Kita tidak bisa menikah. Tukang adanya tanya, bagaimana cara saya bisa menikahi Anda? Gampang, tinggalkan keyakinanmu Islam, masuk ke dalam agamaku Kristen. Karena cinta sudah melekat, tai kucing rasa tahu mangan mesti dia. Akhirnya apa? Dia murtad, Bu, meninggalkan Islam, nikah dengan wanita kafir ini. Yang terjadi apa? Malam pertama berijab kepleset, mati, kehilangan iman, belum sempat cike-cike, belum sempat iclik-iclik, keprimen. Ayo, hilang imannya. Siapa yang belum sempat? Gemes aku mau tenan lak ngaji bab niki lho. Ya Allah, muga-muga awake dhewe sak nelongso-nelongsone muga-muga mboten kelangan iman nggih. Amin. Dijogo kali Gusti Allah. Tapi sebaliknya diterus kili. Engko kesimpulan haulnya di belakang, tak kayak kesimpulan. Wa inna hadakum la yamaluna bi ahmali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Wa inna ahadakum lan sak temene salah sijine sira kabeh iku layak malu yakti ngamal sapa ahadukum bi amali ahli nar kelawan amali ahli neraka hatta mayakunu singgo ora ana bainau ing dalem antarane ahadukum wa bainahalan ing dalem antarane nar utawi neraka illa diraun angin apa sak dira. Ada orang yang dari kecil dia telah melakukan amalan-amalan penduduk neraka sehingga panasnya neraka sudah dilihat oleh matanya seolah-olah jarak dia dengan neraka tinggal satu hasta saja. Tapi nopo fayasbiku alaihil kitab fayasbiku mengkondisi ngalehi ing ngatasi ahadukum opo alkitabu catatan amal fayamalu mongko ngamal sapa ahadukum bi amali ahli jannah kelawan amal ahli swarga fayadkhuluha mongko tumuli mlebu swarga. Iki awale elek tapi akhirnya malah mlebu surga. Mila la ana wong elek aja mau elek-elek. Bisa jadi surgane wong elek luwih dhisik tinimbang sing awale apik. Contone sinten? Husairim bin Abdul Azhar. Ini orang kafir li. Tapi cinta kali kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, I love you full. Kata si Husairin. Kalau kamu mencintaiku wahai Husairin, kamu masuk Islam. Oke, siap dan 86 laksanakan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasul, apakah saya harus sholat? Oh, tidak. Kenapa? Rung wayahe. Makanya tak saya drama itu tak kandani sak rajin-rajinmu dadi wong Islam, Jumatan cukup sekali saja di hari Jumat. Tersesat barang siapa Jumatan di hari Sabtu. Akhirnya apa? Kanjeng Nabi dawuh, iki rung wayahe salat, tapi kami semua mau perang fisabilillah. Kamu mau ikut apa enggak? Saya ikut Nabi. Akhirnya Husairin melu perang. Tang teng mati, Pak. Ini sahabat bingung. Iki mlebu Islam rong salat wis mati iki surga apa neraka iki? Kanjeng Nabi jawab, Husairin bin Abdul Azhar walahul jannah. Baginya adalah surga. Masuk Islam belum 24 jam, jidatnya belum sempat sujud, belum sempat rukuk, tapi masuk surga. Mila ana wong elek tenan, dongakno aja mau elek-elek. Kamu menghina mereka, membuli mereka, cacianmu tidak akan pernah merubah mereka, tapi doamu bisa menjadi wasilah hidayah bagi mereka. Mila jenengan rasa kaget, banyak kiai yang dihauli itu dulu awalnya jelek tapi akhirnya baik. Contoh Kanjeng Sunan Kalijogo, awalnya maling, rampok, penjahat, akhirnya dadi wali. Contohnya Umar bin Khattab, awalnya wong kafir pengen mateni Kanjeng Nabi, akhirnya jadi sahabatnya Kanjeng Nabi. Dulu orang yang pengen membunuh Nabi, hari ini jasadnya sejajar dengan Kanjeng Nabi teng Masjid Nabawi. Siapa yang bisa mengira? Tapi rata-rata siji, Pak. Wali niku rata-rata bojone galak. Dadi lak jenengan duwe bojo galak niku berpotensi menjadi wali. Kemungkinan dua, lak bojomu galak, kemungkinan dua. Satu, Anda berpotensi menjadi wali. Nomor dua, min alamatil stroke.
Jadi kalau kamu punya istri manut, kamu berpotensi menjadi raja. Kalau kamu punya istri galak, berpotensi menjadi wali. Kalau kamu punya istri kadang-kadang manut, kadang-kadang galak, insya Allah raja wali. Tapi lah kowe gonta ganti bojo, raja singa. Iya. Jadi ini nggih, awake dhewe suruh mangsa elek kita banjar ya kayak dhewe iki. Yakin le, berusaha sebaik-baiknya, di akhir nanti Allah memberikan fayasbiqu alail kitab bi amali ahli jannah. Insyaallah awake dhewe mlebu surga. Amin Allahumma amin. Sing rumangsa apik-apik hati-hati, jangan rumangsa apik. Hati-hati. Lah wong elek niku malah dikai kesempatan, dimotivasi, tapi lah wong apik justru dikasih peringatan. Hati-hati, jangan merasa sok suci, karena dia Allah yang paling tahu siapa di antara kalian. Sudah jam 1 pengajian selesai. Aku capek. Saya insya Allah bulan Oktober ada silaturahmi kebangsaan bersama Mas Charlie ST12 kilo setiap band. Tadi malam saya di Gunung Kidul. Ini besok saya ada acara di sini Gus, Oktober di Indramayu dan Cirebon. Silaturahmi kebangsaan. Temanya terima kasih Pak Jokowi, selamat datang Pak Prabowo. Keren dah. Ya wes, selawatan dhisik yo, rasa matabuhi. Bapak NU Ibu Mus limet. Aku sing kesel tenanan limet. Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansar Adevataya tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat goblok. Wong langsung dipikir berkat bae. Berkat apa rahmat? Tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa salatullah salamullah ala toha. Salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Awane siir supaya kita tahu ngerti terima kasih. Joko tingkir minumnya kopi. Kopi ditanam di pinggir kali, di pinggir kali. Ayo bersyukur tentang negeri ini, matur nuwun Bapak Jokowi. Ayo bersyukur tentang negeri ini, matur nuwun Bapak Jokowi. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nandur timun neng dhuwur kali, tuku nangka entuke jambu, matur nuwun Bapak Jokowi bersama Prabowo Indonesia maju. Matur nuwun Bapak Jokowi bersama Prabowo Indonesia maju. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
Dolan ning sawah dos ning kali, kayu nongko digawe lemari, Gus Zaini gagah lan sregep ngaji, oke randa sing jaloti. Mulai dicakar bojone ya. Bahaya. Maning Gus. Bahaya tak? Enggak bahaya tak. Pon jam 1 pengajiannya wis rampung selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aftah lana fatham mubina wahdina siratal mustaqima wansurna nasran aziza wasbim alaina nikmataka wa anzil fi qulubina sakinatak wansur alaina fadlaka wa rahmatak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim walhamdulillahirabbil alamin. Sedaya keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Ulum matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.